tetap jadi rakyat people dan subscribe cepet biar jadi rakyat people karena raja pasti bagi-bagi hadiah. Ya kan raja mah bebas, sultan buat. Apa yang raja bagi? Minggu lalu episode yang lalu ya di konten yang lalu raja bagi-bagi kopi. Nah, pemenang kopinya itu di bawah tuh ada tuh tulis di bawah ya. Udah dijelasin sama pengawal. Assalamualaikum rakyat people. Balik lagi ketemu sama Raja ya. Di konten kali ini Raja kepengen ngajak rakyat people supaya sehat. Mantap banget. Jadi bukan cuma Raja makan ya enggak. Terus Raja cuma bagi-bagi doang atau ke taman sama pengawal ngeliat-ngeliat yang itu spanduk kemarin tuh. Tidak. Hari ini Raja kepengen rakyat people jadi sehat. Oke? Gimana caranya? Kita akan sama-sama olahraga ya. Karena biasa Anda rakyat people ini banyak yang kerjanya cuma ngangkat pulpen. Sama tombol-tombol pencetnya terbalik, pencet tombol. Gimana sih? Nah, untuk itu Raja sekarang sudah kedatangan seorang expert ya, praktisi di dunia kebugaran. Di sebelah Raja pernah juga nongol di waktu beberapa yang lalu ngobrol-ngobrol sama satu lagi Coach Ferry. Tapi yang datang ada yang namanya Coach Ringga. Assalamualaikum Coach Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ringga akan mendampingi kita sama-sama belajar gimana caranya supaya olahraga di rumah yang simple, yang mudah, yang murah, yang gampang. Jadi ente nggak ada alasan tuh Pak, nggak ada tempat, Pak, nggak ada waktu. Sorry, nggak ada ya. Jadi sekarang kita akan olahraga ringan saja tapi berdampak. Nah, Coach Ringga. Ya. Jadi Raja kepengen betul permaisuri. Ngawal. Jangan bilang-bilang permaisuri ya. Siap. Wah. Biar kempes perutnya. Gimana caranya olahraga supaya perutnya bisa lebih kempes? Nah, Coach Ringga ada nggak tips-tipsnya nih apa nih? Gini, yang pertama kalau kita untuk mengecilkan perut, tadi Raja bilang mau mengecilkan perut, kita tidak bisa hanya untuk melakukan hanya satu kegiatan aja gitu. Ya, jadi misalkan kita hanya mengandalkan olahraga untuk mengecilkan perut gitu. Makanya cuman nggak karu-karuan. Betul. Jadi memang kan pengaturan pola hidup sehat itu ada 3 komponen yang harus dijalani. Yang justru yang paling utama itu adalah pengaturan pola makan. Yang kedua kemudian baru olahraga. Yang ketiga istirahat. Istirahat itu ada kualitas tidur di kuantitas 6-8 jam dan kualitasnya tidur di malam hari. Nah, jadi tadi Raja ingin mengecilkan perut, yang paling utama justru pengaturan pola makan Raja. Jadi nanti yang keduanya nanti baru olahraga. Olahraga nanti biar saya kasih tahu cara yang simple, yang sederhana, yang bisa dilakukan di rumah secara mudah dan maksimal. Ya. Nah, right people ya, jadi nanti ada tuh penjelasannya, tapi nggak sekarang ya. Gimana ngatur pola makan, gimana cara istirahat yang benar ya. Bukan istirahat begini ya, istirahat pengawal. Parah nih pengawal ya. Tapi nanti istirahat yang benar. Ya pokoknya insya Allah seminggu sekali Raja akan menyiapkan materi buat para rakyat people biar sehat, biar bugar, biar tetap semangat. Biar nggak kayak pengawal itu tuh kameramen coba begini kameramennya. Nggak tahu dia olahraga apa, begini aja kerjaannya. Pusing Raja ya. Oke people, sekarang habis ini kita saksikan bagaimana Coach Ringga memberikan contoh-contoh gerakan. Oke, sip. Oke, yang pertama olahraga untuk melatih otot perut sambil berdiri kita bisa lakukan adalah tangannya di samping kuping, kakinya dibuka selebar pinggul, kemudian tekuk perutnya sambil buang nafas. Angkat lututnya ketemu siku yang berlawanannya, misalkan kanan ketemu lutut kaki kiri. Ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas, buang nafas. Jangan lupa aktivasi core atau kencangkan otot perutnya, baru lakukan. Kemudian yang kedua bisa sambil berdiri kita twist. Tapi jangan lupa kencangkan dulu otot perutnya atau di squeeze perutnya. Twist 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gerakan kedua menggunakan kursi. Kursi pengawal. Aduh. Oke. Ya, sip.
Kalau tadi berdiri, kalau yang tidak bisa berdiri bisa lakukan dengan kursi. Kita mulai dengan duduk seperti ini. Boleh badannya disenderkan ke belakang, kemudian lututnya diangkat sambil dadanya didekatkan ke arah lutut. Up. Kalau masih terlalu sulit, boleh satu-satu. Up. Kalau terlalu mudah, boleh dua-duanya kayak tadi pertama. Up. Kemudian gerakan selanjutnya bisa, kalau sudah terlalu mudah juga, kita progression, angkat kakinya langsung tanpa sentuh ke lantai. Tarik lututnya ke arah dada. Oke. Kalau sudah terlalu mudah juga di kursi, boleh kita turun ke lantai. Duduk, bisa mulai dari crunch. Tetap ke atas, badannya baringkan, pandangannya ke atas, kakinya ditekuk, naik. Ambil nafas, aktivasi core atau kencangkan perutnya, squeeze, naik. Buang nafas di atas. Oke. Gerakan keduanya, boleh kakinya diangkat. Gerakan ketiga bisa disilang. Up. 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 Oke. Mungkin itu ada beberapa gerakan yang tadi saya contohkan untuk melatih otot perut. Kurang lebihnya ada beberapa gerakan lagi, nanti next konten kita berikan lagi contohnya. Coach, sebelum saya olahraga nih, ini Raja udah keringetan nih di belakang nih. Itu satu kali gerakan ada berapa itu tuh? Satu set berapa repetisi? Satu set itu bisa dilakukan 10 sampai 15 repetisi dan bisa dilakukan 3 kali pengulangan atau 2 kali pengulangan atau 2 set atau 3 set. Jadi repetisinya itu 10 sampai 15 dilakukan, kemudian pengulangannya atau setnya bisa dilakukan 2 atau 3 kali. Nah, tuh kameramen, jangan rebah aja lu, siap-siap tuh, tidur aja di bawah gitu ya. Dan jangan, satu lagi, sorry, dan jangan kalau sudah terlalu ringan, hanya melakukan itu aja dan harus ada peningkatan. Jadi prinsipnya harus progressive overload atau ada peningkatan dari beban ataupun repetisinya, seperti itu. Oke, untuk melatih otot bagian bawah atau lower body itu ada beberapa otot yang harus kita latih. Yang pertama itu adalah kita melatih quadricep. Contoh gerakannya adalah squat, air squat atau kita body weight squat itu kita tanpa melakukan squat tanpa menggunakan alat-alat bantu atau alat lain. Jadi gerakannya yang pertama, buka kaki selebar pinggul, aktivasi core, kemudian turunkan bokongnya ke arah belakang seperti duduk, tangannya majukan ke depan, badannya ditegakkan. Pada saat naik, buang nafas. Pada saat turun, ambil nafas. 1,
saat naik buang nafas. Oke, kemudian gerakan selanjutnya kita bisa sama melatih otot quadriceps juga. Progressionnya dari squat tadi kita ada backward lunges. Backward lunges itu lebih sulit atau lebih complicated daripada gerakan squat tadi karena ada balance di sini juga. Jadi yang pertama kita mundurkan, turun, lututnya turunkan, badannya tegak, ganti, turun, jaga keseimbangannya, badannya ditegakkan, maju, turun, sekali lagi, turun, maju, ganti. Oke, kemudian yang kedua, gerakan kedua itu untuk melatih otot bagian dalam atau adduktornya. Kita bisa buka kakinya lebih lebar dari pinggul sekarang. Kalau tadi untuk squat selebar pinggul, kalau sekarang lebih lebar dari pinggul dan arahkan jari kakinya ke arah luar. Arahkan kakinya ke arah luar. Kemudian squat seperti biasa, badan ditegakkan, ambil nafas, kencangkan perutnya, kemudian turun sampai sudut lututnya 90 derajat. Pada saat naik, buang nafas. Pada saat turun, ambil nafas, kencangkan perutnya, buang nafas. Ini otot-otot bagian dalam yang terasa atau adduktornya. Kemudian yang berikutnya otot bagian belakang atau hamstring. Otot paha bagian belakangnya atau hamstring kita bisa lakukan dengan gerakan hinge. Hinge atau standing good morning. Tangannya boleh ditaruh di pinggang. Kemudian dorong bokongnya ke belakang sambil lututnya mengikuti, badannya spine-nya tetap lurus, pandangannya ke depan, lalu naik, turun, ambil nafas, buang nafas. Ini otot hamstring yang terlatih. Kemudian gerakan berikutnya untuk otot paha bagian luarnya atau adduktornya. Kita bisa angkat kakinya ke arah luar. 1, 2, pelan-pelan, perlahan, 3, 4, satu lagi, 5. Boleh diganti. 1, 2, 3, 4, satu lagi, 5. Ini otot-otot paha bagian luarnya. Kemudian kita bisa latih calf kita atau betis kita dengan cara gigit. 1, turun, 2, turun, 3, turun, atau bisa sambil squat, kombinasi squat, gigit, 1, turun, naik, squat, gigit, turun, naik. Oke, itu beberapa gerakan untuk melatih otot bagian bawah atau bagian lower body-nya. Simpel, udah dapet kan tips-tipsnya, dipakai tuh olahraga ya. Ini memang ngecilin perut ya. Kalau jangan kayak Raja ini masih family pack atau together pack. Dan Simpel, sebenarnya katanya orang coach sebenarnya bisa ngecilin perut dalam waktu
3 detik. Mau tahu caranya? Raja bisa ngajar, dilihat ya. Set, 1, 2, 3, tarik dalam, kempes perutnya. Coba lihat dah perutnya. Lepas lagi dah. Yang kedua katanya, kalau sehingga satu hal, nih pakai satu jari, kempes. Gimana caranya? Tempelin, terus omelin. Bandel. Nah, Itu gak beli. antara geli sama jijik jadi dikit. Oke, Coach Rika. Jadi kita perlu mengatur makan juga ya. Iya. Nah, nanti cara makannya diajarin di next konten ya. Kemudian olahraganya juga harus konsisten ya. Betul. Nah, seminggu itu yang bagus berapa kali tuh kalau latihan perut biar kencang otot-ototnya? Kalau bisa setiap hari. So, setiap hari ya? Setiap hari. Jadi kalau kebetulan saya Muslim, bisa setiap kita sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu bisa kita lakukan gerakan-gerakan olahraga yang melatih otot perut, gitu. Seperti itu. Jadi habis sholat langsung gerakan? Ya, bisa seperti itu. Jadi tidak terlupakan gitu. Jadi kita sholat sudah pasti kan selalu ingatkan 5 waktu. Kemudian setelah sholat kita lakukan gerakan otot perut yang bisa kita lakukan. Soalnya pengawal begitu biasa, apalagi nih yang belakang berdua nih sama kameramen. Habis sholat dia selonjoran. Sholat makan dulu baru sholat. Terus makan Ngantuk. Habis makan ngantuk terus tidur. Dasar pantesan perutnya pada bunder-bunder. Oke Coach Rika, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Tetap sama kita bagaimana berlatih supaya tetap bugar, tetap sehat. Ingat teman-teman semua, imunitas penting sekarang ya. Apalagi kondisi pandemi hari ini. Rakyat people harus tetap sehat, tetap semangat ya. Salah satunya dengan berolahraga ya Coach ya. Betul sekali. Tuh, olahraga. Makan yang benar olahraga. Oke? Baik, rakyat people semua. Ingat. Tetap jadi rakyat people dan harus tetap dia jadi rakyat people karena raja pasti bagi-bagi hadiah. Ya kan raja mah bebas, sultan lewat. Apa yang raja bagi? Minggu lalu, episode yang lalu ya, di konten yang lalu raja bagi-bagi kopi. Nah, pemenang kopinya itu di bawah tuh ada tuh, tulis tuh bawah ya. Udah dijelasin sama pengawal. Nanti cek namanya. Cuman raja minta tolong kalau udah dapat namanya disebut, kontak pengawal. Pengawal bingung mau bagi kemana raja. Ntar kalau dikirim, tahu-tahu nyampainya ke Indonesia bagian timur, kejauhan. Padahal orang Depok. Gimana sih ini? Ya, jadi kalau udah disebut namanya, langsung kontak pengawal supaya langsung dikirim hadiah. Oke? Jadi buat rakyat people yang dapat hadiah kopi, selamat. Dan hari ini raja mau bagi-bagi pulsa buat 10 orang sebesar 10.000 per orang ya. Komentar yang gokil, komentar yang stres, komentar yang gila, mau kasih pantun, bebas. Pokoknya raja tunggu, yang paling raja seneng dapat hadiah. Dan rakyat people yang punya produk, rakyat people mandiri, UKM, ayo mau kasih produknya, kasih ke raja, nanti raja share, raja bagi produk yang bukan buat raja ya. Dan raja promosi gratis free. Dan terakhir satu lagi buat teman-teman komunitas yang ada di mana aja yang pengen collab sama raja, ngobrol-ngobrol diskusi, kontak. Oke? Sip, itu aja dulu semua. Sekali lagi ingat, raja mah bebas, sultan lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.